kriteria pembohongan publik. Yang pertama, supaya kita paham bohong yang resikonya ada yang tidak bahaya untuk orang lain, ada yang mulai pertengahan bahaya untuk orang lain, ada yang justru sangat membahayakan pribadi kita masing-masing, apalagi orang lain. Yang pertama, bohong yang tidak membahayakan orang lain tapi hanya diri sendiri. Contoh, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umpama saya ngomong dari Jatibarang datang ke Masjid Al-Ibtisam Banjarharjo sini naik pesawat helikopter. Kira-kira para ibu siapa yang percaya? Para bapak siapa yang percaya? Karena ini pembohongan publik yang hanya membahayakan diri sendiri. Orang lain tidak bakal tertipu. Kenapa orang lain tidak bakal tertipu? Jangankan yang sarjana, yang nggak sekolah tidak akan tertipu. Kenapa? Mana mungkin nggak ada tempat helikopter kok bisa ada datang helikopter di sini. Orang yang nggak sekolah aja langsung paham ini bohong. Yang kedua, mana mungkin bukan pejabat. Ngapain dari Jatibarang ke Banjarharjo naik pesawat helikopter? Gak mungkin. Orang yang gak sekolah saja langsung tidak percaya, alias tidak membahayakan untuk orang lain. Yang ketiga, rakyat jelata mana mungkin gak bisa membayar sewa helikopter ke Jatibarang sampai Banjarharjo. Gak mungkin naik helikopter. Tidak membahayakan orang lain. Jangankan yang sekolah, tidak sekolah pun tidak tertipu. Berarti bohong kelas pertama ini hanya untuk gaya bahasa ngomong. Orang lain tidak ada yang tertipu. Oke? Tingkat yang kedua, pembohongan publik. Sebagian mulai ada yang percaya. Apa? Umpama Jumatannya tokoh tertentu, begitu waktunya Jumat, masuk rumah, masuk kamar, ngumpet, tidak sholat Jumat. Begitu nanti ada tamu tengah 3 sebelum asar, dia menerima tamu, terus tamunya tanya, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Wali, Pak Ulama, jenengan tadi nggak kelihatan sholat Jumat. Di mana Jumatan jenengan? Saya Jumatan di Mekah, Arab Saudi. Sebagian orang ada yang mudah tertipu. Kenapa? Akalnya kurang cerdas. Kenapa? Pendidikannya sangat terbatas. Kenapa? Intelektualnya, nalarnya rendah. Kenapa? Taklid buta pada pemimpinnya. Kenapa? Orang yang sudah ditipu oleh harismatik sang ulama palsu, akhirnya mengatakan, guruku, ulamaku, sakti mandarguna. Mandarguna apa mandraguna? Sakti mandraguna, Jumatan bisa ngecelap hilang ke Mekah. Percaya, karena nalar imannya rendah, nilai-nilai syariat Islamnya nggak paham. Dibohongin seperti itu masih ada orang percaya. Bahkan saking taklidnya menganggap ini tingkat wali, waliullah, sholat Jumatnya di Mekah, sampai menganggap waliullah. Saking imannya bohong, saking nilai-nilai akidahnya kropos,
nggak paham manah wali, nggak paham manah pembohong. Masih karena modal taklid, modal saklek, modal kaku, ini memiliki keutamaan luar biasa. Karomallah, orang yang mendapat karomah dari Allah, Jumatannya di Mekah, padahal tengah 3 nerima tamu sebelum asar. Kalau dipikir oleh orang yang intelek, oleh orang yang cerdas, oleh orang yang imannya benar, oleh orang yang paham syarat Islam, mulai orang nggak percaya. Jadi sebagian ada yang percaya, sebagian tidak percaya. Yang tidak percaya kenapa? Waktu Indonesia dengan Arab Saudi berbeda. Yang pengalaman umroh, yang pengalaman haji ngerti perbedaan waktu. Yang pengalaman jadi TKW, yang pengalaman jadi TKL, yang pengalaman kerja di Arab Saudi beda kondisi. Yang keluarganya pernah telepon, kamu lagi apa sekarang di Arab Saudi? Terus orang yang di Arab pun menjelaskan ke keluarga Indonesia, saya sekarang selisih 4 jam lebih lambat di Arab Saudi dibanding Indonesia, lebih cepat. Indonesia 4 jam lebih cepat. Sekarang saya lagi istirahat, telepon sama bapak, sama mama, sekarang keluarga di Indonesia. Yang mulai tidak percaya pembohongan wali gadungan, orang yang nilai wawasan pengalamannya semakin luas. Kenapa? Karena kalau Jumatan di Indonesia jam 12, wali palsu gadungan masuk kamar ke rumah, di Arab Saudi baru jam 8 pagi. Kenapa bilang sholat Jumat? Jumatannya orang sesat. Jam 8 pagi waktu duha kok Jumatan. Ini orang tidak bisa tertipu. Kenapa? Semakin cerdas, semakin jujur. Kalau di sanahnya Jumatan di Arab Saudi jam 12, di Indonesia jam 4 sore selesai sholat asar. Kenapa nerima tamu tengah 3 nongol? Belum waktu asar. Kalau tengah 3 di sanahnya baru tengah 12, ya, atau di sananya tengah 11, selisih 4 jam. Tengah 11, tengah 12, tengah 1, tengah 2, tengah 3. Tengah 3 di Indonesia nerima tamu, di sana baru tengah 11, belum Jumatan. Kalau di sana Jumatan jam 12 lewat, di Indonesia harus nemui tamu jam 4 lewat. Karena orang bodoh, tengah 3 sebelum asar nemui tamu, bilangnya sholat Jumat di Mekah. Karena tamunya bodoh, percaya. Sebagian gampang ditipu, sebagian tidak tertipu. Siapa yang tidak tertipu? Orang yang imannya benar. Siapa yang mudah tertipu? Sarjana yang kurang pengalaman. Wali gadungan kok dipercaya, padahal wali sesat karena tidak masuk kriteria ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penipu kelas ulung, pembohongan publik kelas internasional, dan kedustaan lahir batin yang kita rasakan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Bagaimana? Contohnya kita rajin doa, kita rajin Al-Fatihah, setiap hari sholat 5 waktu dibaca 17 kali, ditambah kalau sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah tambah banyak, ditambah lagi kalau kita rajin sholat duha, sholat tahajud, apalagi rajin doa syukuran, doa pindahan rumah, doa kita acara apapun, ikut Al-Fatihah.
tapi dibaca sampai 50 kali lebih Al-Fatihah, diri kita pribadi banyak yang bohong, banyak yang dusta, banyak yang menipu diri sendiri. Apa contohnya? Di Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus dan benar. Malaikat Jibril membawa wahyu, malaikat Jibril membawa mukjizat, malaikat Jibril membawa menyampaikan kalamullah, malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini loh, ayat suci Al-Quran itu petunjuk datang dari Allah. Gak mau hukum Al-Quran tidak cocok. Doa setiap hari membaca Al-Fatihah, minta petunjuk kepada Allah, diberi petunjuk Al-Quran, gak mau, bohong, dusta, menipu doanya sendiri. Kelihatannya orang beriman, kelihatannya orang soleh, rajin sholat, kelihatannya orang takwa, rajin berdoa, tapi pendusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus dan benar. Ini loh hukum Quran, nggak mau, intoleransi. Ya Allah, kelihatannya ulama, kelihatannya tokoh agama Islam, kelihatannya kiai, kelihatannya ustadz, kok jadi pembohong diri sendiri, jadi pendusta diri sendiri, jadi penipu diri sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus dan benar ya Allah. Ini loh Al-Quran, petunjuk. Gak mau, Al-Quran ajaran orang radikal, malah mitnah. Habis doa malah mitnah. Kenapa? Ya karena gak paham. Kalau baca fasih, kalau baca hafal, kalau baca ahli, kalau baca seolah-olah orang hebat. Laris manis Al-Fatihah, baik dibaca dalam sholat, termasuk sholat mayit, sampai dibaca dalam doa-doa di masyarakat, tapi tidak paham isi makna Al-Fatihah. Dikasih petunjuk Allah malah nolak. Akibat gak paham. Ngajinya kita itu rata-rata jiping, setelah ngaji kuping ingin pahala, setelah ingin pahala pulang. Nggak merasa pahala yang harus kuterima itu bagaimana caranya. Tidak. Maka ini pembohongan, kedustaan, penipuan tingkat tinggi. Jangankan rakyat jelata nggak mondok, jangankan santri belum paham agama, para mubalik, para dai, para ustadz, para kiai, para tokoh agama, para ulama banyak menipu diri dan orang lain. Tidak mau berhukum Al-Quran, tidak mau berhukum pakai petunjuk kitab suci Al-Quran. Kitab suci dianggap cuman baca dapat pahala, isi aturannya tidak diterima. Ini namanya orang hanya omon-omon, hanya pandai doa, hanya pandai baca, tapi hatinya tidak menjiwai, pikirannya tidak menghayati, pola kehidupannya tidak ingin memperjuangkan. Itulah bahayanya orang pandai secara formal tetapi jahil alias bodoh secara hakikat, secara ma'rifat, secara esensi, secara substansi, secara lahir batin bodoh tapi kelihatan pinter di hadapan manusia. Lebih berbahaya daripada asli orang bodoh.